FR hari ini. Aku ujian sesi pertama tadi alhamdulillah skor 435. Selalu optimis saja, insecure lihat skor yang lain pada tinggi-tinggi banget. Ini FR dari aku, TWK, tugas presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen. Tugas MK, KY, MPR, DPR dipelajarin aja. Tentang ZEE, pencegahan kapal asing apa yang harus dilakukan? Jawabannya patroli laut. Tokoh yang merumuskan UUD, tujuan Syarikat Dagang Islam, ide pokok paragraf, kalimat intransitif. Untuk tiunya, figural ada 5 soal, sinonim 3 soal, kecepatan, jarak dan waktu, permutasi duduk melingkar, kabataku, kali, bagi, tambah, kurang, sederhana banget. Pokoknya gampang-gampang susah. TKP, soal dan pilihan gandanya panjang-panjang, butuh waktu untuk menentukan mana nilai yang paling baik, karena pilihan gandanya positif semua. Itu aja yang ingat. Kemudian kiriman dari Aldebaran. Sesi 3 kemarin, banyak soal cerita implementasi, nasionalisme, bela negara, cinta tanah air, full logika penalaran. Pesan moral dari suatu cerita, suatu cerita, ide pokok, perbaikan kalimat efektif. Hitung pecahan campuran desimal, tambah kurang bagi kali ada 5 soal, deret ribuan, figural gampang, substitusi X dan Y. Untuk TKP, sesuaikan soal dengan judul. Pilih yang nomor 1 kan kerjaan. Skor saya TWK 105, TIU 138, TKP 208. Sangat kecewa karena tahun ini nggak bisa lihat jumlah pelamar. Tahu-tahu formasi yang sangat biasa aja pelamarnya 500 orang. Buset, numpuk. Di pusat malah banyak yang kosong. Tahun depan entah ada CPNS lagi atau enggak, sedih rasanya, susah move on. Kiriman selanjutnya, TWK, tujuan Syarikat Dagang Islam. Ini soalnya masuk semua ya, tujuan Syarikat Dagang Islam banyak yang mengirim. FR tentang tujuan Syarikat Dagang Islam, di pelajaran lagi ya teman-teman. Kemudian proses pengajuan gugatan hasil pemilu, judul buku yang ditulis Ki Hajar Dewantara untuk Belanda. Contoh nilai kemanusiaan dari Pancasila, tujuan membeli produk dalam negeri, hal yang harus ditanamkan dalam keluarga agar budaya asing tidak berkembang, kesamaan konstituturis dengan UUD 1945. Jika diketahui berat sebuah mobil yang berisi 3 orang penumpang seberat 3 ton, dan jika berat mobil adalah 2,85 ton, perbandingan orang tersebut berturut-turut adalah 2 banding 3 banding 5. Berapakah jumlah penumpang pertama dan penumpang kedua? Baik teman-teman, langkah yang pertama kita kurangkan jumlah ketiga orang tersebut di dalam mobil beserta mobil ya, artinya 3 ton dikurangi dengan berat mobil. Berat mobil yang sebenarnya 2,85 ton sama dengan 0,15 ton. Kemudian kita konversikan ke dalam kilogram, berarti 0,15 ton itu sama aja dengan 150 kilogram ya. Kemudian kita cari perbandingan penumpang pertama dan kedua. Dengan cara perbandingan penumpang pertama ditambah dengan perbandingan penumpang kedua, yaitu 2 tambah 3, 5. Dikurang dengan jumlah seluruh perbandingan. Jadi 2 tambah 3 ditambah 5, 10. Dikali dengan berat total mereka bertiga sebesar 150 kilogram. Kemudian kita sederhanakan di sini, bisa kita bagi 5 kali 15 dapat 75 kg. Jadi perbandingan dua anak pertama dan kedua adalah sebesar 75 kg. 15 pekerja dapat membuat sebuah rumah yang akan selesai dalam kurun waktu 15 hari. Jika rumah tersebut dikerjakan oleh 10 orang pekerja, maka berapa lamakah rumah tersebut akan selesai? Baik teman-teman, di sini kita menggunakan rumus pekerja dikali dengan waktu untuk membuat sebuah rumah. Di soalnya ada 15 pekerja membutuhkan waktu sebanyak 15 hari untuk membuat sebuah rumah. Kemudian di pernyataan kedua, bila ada 10 pekerja akan membutuhkan waktu berapa lama nih untuk membuat satu rumah.
Kemudian kita sederhanakan, ini bisa bagi 5, dapat 2, ini dapat 3. Kemudian 3 kali 15 dikali 1, 45. 2 kali X, 2X kali 1, 2X. Lanjut ke sini. X sama dengan 45 per 2 atau 2,25 hari. Jadi jika 10 orang bekerja dapat membutuhkan waktu 2,25 untuk menghasilkan sebuah rumah. Jadi jawabannya yang D, 2,5 hari. Hasil dari 1 per 1 tambah 1 per 2 ditambah 1 per 1 tambah 1 per 3 dikali 12 adalah, kita tulis dulu soalnya, 1 per 1 tambah 1 per 2 ditambah dengan 1 per 1 ditambah 1 per 3 dikali dengan 12. Kurang lebih begini soalnya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita kalikan, sama-sama kita kalikan. Ini bisa kita kali 2, sama ini kali 2. Ini kita kali 3, kali 3 juga atas bawah. 1 dikali 2 dapat 2 ya. Dapat 2 per 1 kali 2, 2. Ditambah 1/2 ditambah 1/2 kan dapat 1. 1 kali 3, 3. 3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 dapat 3/4 ya. 3/4 dikali dengan 12. Kemudian kita menggunakan rumus A tambah B dikali dengan X. Artinya di sini A kali X ditambah B kali X. Lanjut ke sini. 2/3 dikali dengan 12. Artinya kita kurangi ya, jangan lupa tadi. Kemudian 3/4 dikali 12. Kita sederhanakan dulu. Ini kita bagi 4 dapat, bagi 3 dapat 4. Yang ini kita bagi sama. Kita bagi 3 dapat 3. Kemudian 2 dikali 4 8 ditambah dengan 3 kali 3 9. 8 tambah 9 17. Jadi jawabannya adalah 17. 2 tambah 4 tambah 6 titik ditambah 198 ditambah 200 dikurang 2 dikurang 2 dikali 99 ditambah 98 ditambah titik ditambah 3 tambah 2 adalah, baik teman-teman, karena ini ada kali maka yang sebelah sini harus kita kali ya teman-teman. Yang ini tetap kita tulis ulang soalnya. 2 tambah 4 tambah 6 titik tambah 196 tambah 198 ditambah 200. Kemudian dikurang dengan 2 dikali 99 198 ditambah dengan 2 dikali 98 196 ditambah dengan 2 dikali 3 6 ditambah dengan 2 dikali 2 4. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini mudah, tinggal kita coret yang sama. Ini kita coret karena ini pengurangan, dicoret. 6 ketemu 6 coret. 196 juga dicoret. Tinggal yang tersisa 2 ditambah 200. Jadi jawabannya 202. Bupati Lamongan meresmikan Desa Pancasila sebagai desa wisata religi karena Desa Pancasila dinilai memiliki potensi besar sebagai contoh terlaksananya toleransi dan wujud Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak asasi manusia sesuai wacana, yaitu dalam pasal 29, pasal 27, pasal 30, pasal 8, dan pasal 31. Kita lihat dari soalnya itu, meresmikan Desa Pancasila sebagai wisata religi.
memiliki potensi besar untuk toleransi, teman-teman. Nah, pasal tentang toleransi itu diatur dalam Undang-Undang pasal 29 tentang toleransi religi yang berbunyi: 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya kepercayaan itu. Artinya toleransi dalam beragama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, pasal 29. Budi Utomo yang berdiri pada 20 Mei 1908 dipelopori oleh A. Muhammad Yamin, B. Haji Saman Hudi, C. Wahidin Sudirohusodo, D. Dr. Dues Dekker, E. R.P. Susrokortono. Baik teman-teman, kita googling Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu adalah salah satu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stopia seperti Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Dan organisasi ini merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Jadi pelopor dari Budi Utomo ini adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga integritas bangsa sesuai dengan pengamalan sila keempat adalah sebagai berikut. Pengamalan sila keempat yang berbunyi: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, kita lihat ke opsinya. A. Menghormati hak orang lain. Ini merupakan butir Pancasila sila kelima. Yang B. Tidak menggunakan hak milik untuk mengganggu kepentingan umum. Ini juga termasuk ke butir Pancasila sila kelima. C. Menghindari bergaya hidup mewah agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Ini juga butir Pancasila sila kelima. D. Adil tanpa pandang bulu, juga termasuk ke butir sila Pancasila kelima. Otomatis jawabannya yang E. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan gotong royong, merupakan bunyi butir Pancasila sila keempat, teman-teman. Berikut ini merupakan salah satu bentuk bela negara yang dapat ditanamkan pada remaja kecuali. Baik teman-teman, soal ini tolong dibantu jawab. Silahkan komen di kolom komentar apa jawaban yang paling tepat. Terima kasih teman-teman telah belajar bersama di channel ini. Semoga sukses selalu, diberikan kesehatan, rezeki yang lancar lagi berkah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.